kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya berkesehatan. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat bisa berjumpa lagi di acara Zoom dengan SNF, acara bincang santai korporasi ya. Sama saya Firman Wahyudi yang bertugas malam hari ini untuk mengawal acara kita bincang santai korporasi yang seri ke-58. Hari ini judulnya tentang PMMP, Pancamitra, Pancamitra PMMP ya, utang menggunung PMMP, solusi atau solusi versus pilot, sorry, utang menggunung PMMP, solusi versus pilot. Jadi beberapa hari ini kita melihat di sosial media ataupun berita di artikel bisnis tentang pilotnya sebuah perusahaan ini yang diafiliasi itu dari Kaisang Pangarep, tokoh salah satu tokoh anaknya tokoh di negeri ini. Jadi tapi sebenarnya itu kalau dilihat secara posisi sahamnya itu cuma sekitar 7% kalau nggak salah, hanya 7%, tapi itu menjadi eh, apa ya, bom ya, menjadi apa, viral karena ya biasanya kan begitu. Jadi walaupun sahamnya sedikit tapi dikaitkan dengan kondisi ekonomi politik katanya gitu ya di negara kita. Orang-orang kita kan sering mengkaitkan antara bisnis dan politik politik itu bersamaan. Padahal kan sesuai dengan yang kita tulis di artikel Sun Consulting ya, itu sebenarnya ya berbeda antara uh, bisnis dan politik. Karena kalau kita mengharapkan dari politik yang berbau bisnis yang berbau politik itu biasanya ya gandul, sama istilahnya dalam bahasa Jawa gandul ya dengan pemerintah. Tapi itu sebenarnya tidak baik karena kita tergantung dengan kondisi di satu negara ya. Jadi kalau misalnya kita itu uh, menyebar di beberapa negara atau di beberapa lokasi itu kan sebenarnya kan ya resiko resiko untuk hanya satu di satu tempat itu ya kecil. Kalau cuma satu kan kita kalau di sini ada gejolak politik ya kita sangat berimbas. Tapi kalau bisnis itu tempatkan di banyak negara ya itu akan resikonya seperti itu. Itulah yang kita gaung-gaungkan selama ini di tulisan-tulisan SNM, yang kita edukasi di setiap kelas-kelas SNF consulting ya. Itu selalu begitu, mengglobal, globalisasi, masih bisnis juga. Oleh karena itu, ini sangat menarik ya. Ini PMMP ini saat udang, ya, udang, kemudian namanya cukup terkenal karena ada yang masuk di situ, yang saya sebutkan. Dan padahal cuma 7% ya. Tapi ya itulah yang membuat mungkin saat itu harganya langsung naik, kemudian tapi dalam berjalannya waktu ternyata tidak bisa memenuhi kewajiban dari utang tadi. Ya. Malam ini akan kita bahas bagaimana sepak terjang dari PMMP, kemudian kasusnya yang saat ini seperti apa. Itu akan kita bahas malam ini bersama konsultan kami, Mas Robit, yang juga akan didampingi oleh
Head of Consultant di Pak Iman Supriyono. Baik, sambil menunggu yang lain ya, eh, saya perkenalkan sedikit tentang SNF. Jadi kami ini adalah kantor konsultan manajemen yang membantu perusahaan membangun sistem manajemen, ya, mulai marketing, operasional, finance, dan juga ada nanti juga ada dari aspek legalitasnya, dari struktur kepemilikan saham seperti itu, kemudian juga sedikit untuk membantu klien itu untuk scan dari aspek pajak juga penting karena bisnis itu harus dipikirkan juga risiko pajaknya. Jadi itu yang kami bantu di klien-klien. Kalau misalnya di beberapa perusahaan itu juga butuh untuk layanan yang sifatnya project based seperti visibility study, studi kelayakan gitu, kemudian ada kajian bisnis yang sifatnya itu sangat internal. Nah itu kami sangat aware membantu perusahaan. Baik, kita cek dulu ini 13 orang. Ya. Baik, selamat datang. Saya ucapkan kepada Pak Sidik, Pak Gunawan, ya, Pak Iman. Ya. Baik, selanjutnya kita juga ada kelas-kelas ya. Nanti Bapak Ibu bila tertarik bisa mengikuti kelas korporatisasi kita dalam waktu dekat ini ada di jadwalnya ada di Lampung itu tanggal 16-17 Juli juga di Bandung ya dekat ini tanggal 30 31 Juli gitu. Jadi bisa ini admin grup masing-masing. Kita ada grup di SL Consulting ya, grup WA, kemudian di Telegram juga ada, kita juga ada Instagram juga. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti materi-materi kami di situ. Insya Allah ini sudah saya rekam nanti jika bila kawan-kawan yang tidak mengikuti malam hari ini ya, bisa mengikuti sharingnya di channel YouTube kami @media SNF Consulting. Baik, selamat malam Pak Iman, saya sapa dulu. Sehat Pak? Ini beliau tadi perjalanan dari Jogja ke Ayo, Jakarta. assalamualaikum. Bisa langsung kita Oh, mulai, Mas Firman. langsung kita mulai, gitu ya. Ya. Baik, eh bentar. Saya share dulu darinya. Jadi masalah ini menarik ini karena di Indonesia itu kan dikenal sebagai negara maritim ya, sehingga hasil lautnya itu harusnya adalah top. Tapi belakangan ini memang bukan hanya PMMP, perusahaan-perusahaan yang berbasis seafood ini memang mengalami kondisi yang bisa dikatakan kurang bagus ya. Salah satunya karena sebagai sebuah komoditas itu pasar itu kan sangat powerful. Produk itu pelakunya, pemainnya, pemilik merek bisa menjadi uh, price maker, membuat harga. Tapi kalau perusahaan yang berbisnis di komoditas itu pelaku itu adalah price taker ya, berapa harga apapun harus diambil. Nah, masalahnya
salah satu pasar terbesarnya seafood itu Amerika. Nah, Amerika dengan eh, Om Trump ini lagi bikin ontran-ontran seluruh dunia, impor dari macam-macam dibatasi dengan cara tarif yang tinggi, ya itulah akhirnya kondisinya seperti sekarang ini. Tapi ini eh, sekilas kayak begitu ya, tapi ini Mas Robin sudah siap untuk mempresentasikan hasil utak-atik datanya selama persiapan untuk acara ini. Monggo Mas Robin. Ya, terima kasih Pak Iman. Selamat malam Bapak Ibu semua sekalian. Kita berjumpa lagi ya di acara Bincang Santai Korporasi yang kita laksanakan pada malam hari ini. Topik kita menarik di malam hari ini, ya ini kita akan membahas seputar ya PT PMMP ya, yang mana di PT tersebut tadi juga sudah dikupas ini ya secara sekilas oleh Pak Iman, tengah mengalami kondisi financial distress ya kalau kita berbicara itu masih ada di ya ada di ujung tanduk menuju kepailitan. Nah, di dalam diskusi kita pada malam hari ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan bisnis model dari PMMP yang tadi juga diulas sama Pak Iman ya, terkait bisnis ini itu cukup potensial sebenarnya di Indonesia, mengingat Indonesia itu negara maritim tapi justru kondisinya saat ini tengah ya tidak stabil seperti itu. Kemudian kita akan membahas seputar akar masalahnya dan juga solusi yang sekiranya bisa dijadikan patokan bagi PT PMMP ya, untuk ditindaklanjuti. Ini saya izin share screen ya, Pak Iman, Pak Firman. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Ya, 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 siap. Jadi langsung saja kita mulai. Ini untuk pembahasan kita pada malam hari ini, yakni kita akan membahas seputar PT PMMP, yakni perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, produksi seafood. Seperti itu, di mana di dalam diskusi kita akan mengulas terkait dengan analisis model bisnisnya, kemudian kondisi financial distress yang saat ini mereka alami, dan juga strategi penyelamatan korporasi mereka. Langsung saja kita ke next. Nah, mengapa persoalan ini sangat penting ya? Karena saat ini PT PMMP ini tengah mengalami kondisi yakni tekanan finansial yang sangat signifikan atau financial distress, di mana berdasarkan pengamatan dari financial report terbaru di tahun 2024 ya, untuk yang tahun 2025 masih dalam proses auditing, jadi di website resmi perusahaannya belum bisa kita ini dapatkan, maupun di IDX juga. Total liabilitasnya itu mencapai sekitar 250 juta rupiah. Nilai ini setara lebih dari 4 triliun. Selain itu juga terdapat perubahan kinerja keuangan. Saat ini pendapatan dari PT ini tengah mengalami penurunan secara signifikan, dan ya menuju proses kerugian yang sangat besar. Ya sudah terklasifikasi rugi sebenarnya. Kita akan ketengahkan di pembahasan selanjutnya. Dan ini juga menjadi perhatian publik karena terdapat afiliasi kepemilikan dengan investor yang memiliki hubungan dengan Kaesang Pangarep, yakni putra dari Pak Presiden. Melalui ini perusahaannya Mas Kaesang, yakni PT Harapan Bangsa, memiliki proporsi saham di PMMP sekitar 188,24 juta. Dan ini setara dengan 8% kepemilikan saham. Ya, seperti itu. Kemudian ini kita ulas ya sejenak terkait dengan bisnis model dari PMMP tadi juga disampaikan Pak Iman ya. Jadi bisnis PMMP ini khususnya bergerak di bidang supplier udang, kemudian dari udang yang sudah ditambakkan ya bahasanya ya, kemudian dilakukan processing ya ke dalam pabrik, kemudian diolah menjadi frozen seafood product. Kemudian setelah diolah, baru dilakukan ekspor. Nah, ekspor ini menjadi tonggak utama dari perusahaan ini, sehingga ketergantungan terhadap revenue sangat tinggi pada ekspor. Di mana pada salah satu artikel yang saya baca, itu proporsinya itu sekitar 90% pendapatan dari ekspor.
tadi juga disampaikan Pak Iman, kalau misalkan di Amerika, misalkan sebenarnya di Amerika, sedangkan di Amerika ini terdapat ya gejolak perekonomian sehingga membatasi kuota ekspor. Ya akhirnya ya dari kita nggak bisa, ini sumber pendapatan utama kita nggak dapat seperti itu. Ini karakter bisnis dan juga implikasinya. Karakter bisnis dari ini PMMP atau bisnis yang bergerak di bidang seafood itu cukup ini ya, cukup sangat bervariatif ya. Di sini ada 4 poin yang saya cantumkan. Yang pertama ya export oriented ya. Jika terpapar perubahan dari pasar global ya sudah, untuk harga nanti bisa anjlok, terutama ketika ada ya konflik geopolitik atau konflik-konflik yang lain seperti itu. Kemudian tipe bisnis ini membutuhkan modal yang besar. Selain itu, harga juga dipengaruhi oleh pasar dan juga kas kembali lebih lambat. Seperti itu. Ini titik kerentanan dari model bisnis PMMP, yakni sangat bergantung pada ekspor, bisa dibaca di sini. Terdapat ketergantungan terhadap pasar ekspor, meningkatkan risiko perubahan permintaan global, kondisi ekonomi negara tujuan, perubahan regulasi perdagangan. Nah, itu juga bisa berpengaruh dari kerentanan dari model bisnis seafood yang dijalankan oleh PT PMMP ini. Selain itu juga salah satu titik kerentanan yang lain yakni commodity risk, di mana harga seafood dipengaruhi oleh supply dan demand global. Ini kalau kita tidak berfokus pada pasar domestik ya, seperti itu. Selain itu biaya produksinya besar, kondisi pasarnya juga berpengaruh. Working capital pressure, tadi juga kita ulas ya di slide sebelumnya, yakni bisnis ini membutuhkan dana yang besar sebelum menghasilkan pendapatan. Ya, ini dari data laporan keuangan PT PMMP, di mana di tahun 2023 ya revenue yang didapatkan dari PT PMMP ini sekitar Rp187. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan secara signifikan, yakni sebesar 71,83 juta USD ya, ini bukan rupiah seperti itu. USD. Jadi penurunan drastisnya sebesar 61,8%. Ya ini kurang lebih gambarannya. Jadi dari 2023 bisnis itu beroperasi secara normal, pendapatan masih tinggi, kemudian kondisi profitabilitasnya juga relatif stabil. Namun pada tahun 2024, nah ini mengalami deklinasi, penurunan. Revenue menurun signifikan, kemudian menyebabkan kerugian sehingga ekuitasnya menjadi negatif. Kondisi sekarang ini dinamakan financial distress, yakni tekanan finansial. Ketika perusahaan PMMP ini mengalami tekanan likuiditas yang tinggi dan tengah menghadapi risiko restrukturisasi, terutama ini yang dimaksud restrukturisasi ini ya, utang. Seperti itu. Nah ini untuk grafik ya dari ini penjualan bersih dan juga laba bersih yang saya kutip dari laporan keuangan di tahun per Desember 2024, di mana di sini untuk pendapatan bersihnya saja di tahun 2023 masih sekitar 187 USD. Akan tetapi di tahun 2024 turun menjadi 71 juta USD. Sehingga selisih penurunannya ya sekitar 62% atau 116 juta. Ini cukup signifikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini sementara itu lah untuk net profit yang didapatkan, nah di tahun 2023 itu sebesar 81.000, statusnya masih profit. Akan tetapi di tahun 2024 ini minus menjadi 120 juta, 122,92 juta. Statusnya jadinya rugi, minus untuk laporan keuangannya di tahun 2024 ini. Dampaknya apa? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini paradigma dari kondisi keuangan perusahaan MMP. Saat ini kan tengah menghadapi krisis keuangan, di mana terdapat tekanan keuangan, di mana untuk perusahaan PMMP ini tengah menghadapi permasalahan ya untuk pembayaran kewajiban lancar ya seperti itu. Kemudian masalah arus kas, cash in cash out-nya juga tidak stabil, di mana tadi kita lihat proporsi dari net profitnya saja di tahun 2024 minus seperti itu, sehingga menyebabkan kesulitan pembayaran utang. Kalau dari beberapa artikel yang saya baca juga, kesulitan pembayaran utang ini juga belum termasuk dari utang bunga. Seperti itu, di mana ada istilahnya outstanding debt itu sekitar
berapa ya, sekitar 2 sampai 3 triliun seperti itu. Sehingga di sini untuk solusi yang saat ini tengah dilakukan oleh PMMP yakni restrukturisasi, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Jika restrukturisasi ini tidak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian, ya tidak mencapai kesepakatan, ya sudah, nanti masuk ke dalam tahap pilot atau kebangkrutan. Key message-nya di sini, financial distress tidak sama dengan kebangkrutan. Akan tetapi, ya, menuju ke fase kebangkrutan itu. Di sini, nah ini untuk total liabilitas dan juga total ekuitas yang lagi-lagi saya kutip dari laporan keuangannya dari PMMP, di mana di tahun 2024 liabilitas dan juga ekuitasnya ini sangat amat berbeda, Bapak Ibu sekalian. Utang yang dimiliki sekitar 250 juta. Sementara itu modal yang dimiliki saat ini minus 36 juta. Sehingga debt to equity rasionya saat ini sudah berada tercatat di level negatif, yakni minus 11,01. Seperti itu. Ya, ini makna keuangannya, kewajiban perusahaan jauh lebih besar dibandingkan nilai modal bersih kekayaan perusahaan. Utangnya lebih banyak daripada modal yang perusahaan itu miliki. Ini salah satu penyebab di antara penyebab masalah permasalahan yang terjadi di PMMP. Kalau kita lihat juga di beberapa artikel sampai PMMP ini menutup berbagai pabrik dan juga hanya mengoperasikan satu pabrik saja di situ Bondo seperti itu, dan juga ada beberapa karyawan yang di layoff kan. Itu salah satu bentuk efisiensi untuk menekan pengeluaran. Nah, ini untuk tabel lain, untuk beberapa diagram lain yang saya kutip juga dari laporan keuangannya. Proporsi dari pinjaman yang dilakukan oleh PMMP terhadap bank kreditur itu proporsinya lebih banyak di pinjaman bank, pinjaman jangka pendeknya banyak dari bank, sekitar 193,35 juta. Artinya sekitar 76,6% dari total kewajiban lancar, kewajiban jangka pendek yang perlu untuk dilunasi oleh PMMP. Sementara, di lain sisi, kondisi cash flow perusahaan saat ini itu sangat amat Bapak Ibu sekalian memprihatinkan, di mana operating cash flow, pendapatan yang didapatkan dari kegiatan operasional perusahaan di tahun 2023 itu masih sekitar 3,9 juta. Penurunannya sekitar 3,90 juta. Signifikansinya baru di tahun 2024, di mana penurunannya ini masuk ke angka 19,36 juta. Dan per akhir tahun 2024, sebelum masuk ke tahun 2025 yang mana laporan keuangannya juga belum dipublish, itu saat ini tersisa hanya sekitar 58.000 USD. Bagaimana kita melunasi utang sebanyak ini jika uang kas kita aja hanya tersisa 58.000? Seperti itu. Ini salah satu concern auditor, ini juga saya tampilkan terhadap kondisi dari PMMP. Klasifikasinya masuk ke disclaimer of opinion, artinya tidak memberikan pendapat. Jadi bukan ada di level wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, ataupun tidak wajar. Ini masuknya ke tidak memberikan pendapat. Alasan pemberiannya karena auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup. Seperti itu. Kemudian terdapat perubahan aktivitas operasional. Tadi yang kita bahas ada pengurangan dari pengurangan dari jumlah tenaga kerja, downsizing kemudian ada penutupan beberapa pabrik seperti itu. Ini terdapat pengurangan karyawan, penutupan lokasi perusahaan. Apakah PMMP sudah bangkrut? Kalau kita lihat dari hierarki yang bentuknya tadi mengerucut ke bawah kondisi dari PMMP ini sebenarnya nearly bankrupt masuk ke dalam tahap hampir bangkrut, namun belum bangkrut. Kondisinya saat ini ada di tahap financial distress yang kita bahas juga tadi di awal, ini kondisi di mana perusahaan ini tengah mengalami kondisi tekanan keuangan.
di mana terdapat utang, kewajiban jangka pendek yang perlu dilunasi, sementara cash flow yang perusahaan ini miliki tidak cukup untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek ini. Jadi ada tekanan finansial, kemudian masalah likuiditas juga, di mana ya dari kas yang dimiliki saja tidak cukup seperti itu, ya sehingga berujung pada masalah likuiditas dari perusahaan ini. Kalau misalkan dari kondisi financial distress ini tidak dapat diatasi dengan solusi yang akan kita diskusikan di slide selanjutnya, perusahaan ini tinggal menunggu waktu untuk menuju ke pilotan. Diputus kondisi ini merupakan kondisi hukum, diputus secara resmi melalui mekanisme pengadilan. Seperti itu. Ini juga diatur ya di dalam terdapat dasar hukumnya yang diatur pada UU nomor 37 tahun 2024 tentang kepailitan dan PKPU, di mana perusahaan PMMP ini sudah memenuhi ya di antaranya tiga klasifikasi pasal yang terdapat di dalam UU nomor 37 tahun 2024. Di mana yang pertama, memiliki 2 atau lebih kreditur. Sebenarnya perusahaan memiliki kewajiban utang pada minimal 2 atau pihak lebih. Kalau kita lihat dari beberapa artikel yang beredar di internet, beberapa bank kreditur yang ya beberapa bank yang menjadi kreditur dari PMMP ini kan sekitar 4 atau 5. Ada juga salah satu lembaga yang memberikan pinjaman yang menjadi salah satu kreditur dari PMMP ini juga. Jadi sudah memiliki lebih dari 2 kreditur. Kemudian syarat kedua, di mana perusahaan PMMP ini sudah memenuhi klasifikasi sebagai perusahaan yang menuju pilotan, yakni memiliki kewajiban jatuh tempo. Utang yang ada telah melewati batas waktu pembayaran yang telah disepakati tadi. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Jadi perusahaan tidak mampu atau tidak melakukan pembayaran atas utang yang sudah jatuh tempo. Kalau kita lihat tadi kategorinya itu kan kebanyakan utang jangka pendek ya Bapak Ibu yang belum bisa dilunasi oleh PMMP seperti itu. Jadi ada tekanan di mana pendapatan itu berkurang, kemudian untuk proporsi dari utang membengkak. Ini kita mengulas sedikit tentang tadi ya, risiko dari memiliki lebih dari satu kreditur. Kalau kita lihat di sini, skenario satu kreditur ini lebih mudah dalam hal negosiasi, restrukturisasi, penjadwalan ulang kewajiban. Sementara kalau misalkan kreditur, krediturnya banyak, ini skenarionya lebih kompleks karena adanya kepentingan yang berbeda-beda. Barangkali dari satu bank yang memberikan kredit kepada PMMP ini tidak menyetujui adanya restrukturisasi utang. Nah, akhirnya bahasanya itu ribet ya untuk kita mengambil jalan tengah. Kemudian ini prioritas pembayaran yang berbeda-beda. Kemudian ada potensi terjadinya tindakan hukum yang meningkat. Ini tadi ini versi timeline dari bentuk segitiga yang merucut ke bawah tadi, jalur risiko korporasi, di mana perusahaan PMMP awalnya berada di normal operation. Ini di awal dari awal pembentukan ya seharusnya ada fase turun, kemudian fase stabil, kemudian mulai PEP, kemudian normal operation. Masuk ke dalam tahap pertama ini, kemudian mulai mengalami tekanan bisnis tadi dari financial performance ya, di mana terdapat utang yang perlu dilunasi oleh PMMP, yang mana ini berujung atau memicu kondisi financial distress, cash flow difficulties ya. Rasio antara pengeluaran dan juga pemasukan perusahaan itu tidak imbang. Seperti itu. Dan ini saat ini yang tengah dilakukan ya oleh PMMP ada di fase ini, debt restructuring, strategic debt reduction plan. Jadi ada beberapa strategi dari restrukturisasi utang yang akan kita diskusikan di next slide. Saat ini tengah ada di posisi ini untuk PMMP. Dan juga nanti ini berkaitan ya untuk debt restructuring dengan PKPU ini, penundaan kewajiban pembayaran utang. Suspension of debt payment obligation. Kalau misalkan dari 2 tahap akhir ini tidak bisa tidak mencapai satu solusi,
maka perusahaan akhirnya dinyatakan bangkrut. Jadi untuk menjawab apakah saat ini untuk perusahaan PMMP itu sudah bangkrut, jawabannya belum. Saat ini tengah mengalami kondisi financial distress dan tengah tengah mengetengahkan solusi, tengah menyusun suatu solusi untuk restrukturisasi utang dan juga ya ini salah satunya PKPU juga. Jika dari dua solusi yang saat ini tengah dijalankan, direncanakan dan dijalankan oleh PMMP ini tidak berjalan dengan lancar, ya sudah, nanti masuknya ke bankruptcy atau kepailitan. Ya, ini ada key message-nya di sini. PKPU merupakan kesempatan penyelamatan sebelum kepailitan. Nah, ini salah satu bentuk uraian ya dari strategi atau solusi penyelamatan perusahaannya, yakni dengan menjaga hubungan yang baik dengan kreditur, bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi perusahaan melalui negosiasi dan kesepakatan saling menguntungkan. Kemudian, restrukturisasi finansial, langkah menyesuaikan beban kewajiban utang dengan kapasitas kemampuan perusahaan saat ini. Baik itu penundaan pembayaran, pengurangan bunga, dan juga refinancing. Dan juga ini transformasi bisnis. Jadi kalau misalkan kita fokus di sektor ini ya, kita fokus di pasar global, kita juga bisa menggarap pasar domestik juga. Ini kita uraikan di next slide. Nah ini penyelamatan pertama, solusi pertama ya dari PMMP ini, yakni ini melalui PKPU. Robert, Ya, Pak Iman? waktu kita batas, mungkin nanti selanjutnya disampaikan pada saat tanya jawab aja. Itu sudah Oke. separuh waktu nanti. Nah, Oke. sama di sini nanti slide-nya selanjutnya saat tanya jawab saya kira. Ya, siap. Ya Mas Firman, monggo tanya jawab. Monggo, silakan. Saya Pak. Halo. Kan Pak Lukman. Iya Pak. Ya. Iya, selamat malam semua. Saya coba ingin tahu status hukum saat ini atas PT PMME ini, apakah sudah ada kreditor yang mengajukan PKPU Pak ke pengadilan? Nah, ada tadi ada yang disampaikan Mas Robi tadi kan belum ya. Cuma ini saya mau tampilkan laporan keuangan tahun 2020. Ya, monggo Pak Iman. Ini suaranya saya atau Suaranya putus-putus Pak Iman, ngapunten. Iya. tapi yang jelas belum ya Mas Robi, untuk PKPU ya. Ya, berdasarkan ini referensi yang saya cari, sejauh ini belum ada ini Pak. Mungkin Pak Iman bisa membantu menambahkan. Namanya tunjukkan screen saya. Pak Iman ini sinyalnya kurang bagus Pak Iman. Oke. Mungkin bisa ini Pak Iman matikan videonya supaya stabil sambil di share screen. Halo? Ya. Halo? Ya, halo. Ya, halo Mas Pak Iman. Robi, Ya. saya mau share screen saya. Punya sampean, tolong sampean turunkan. Nah, oke. Ya, siap. Nah, ini adalah laporan keuangan perusahaan ini ya. 2025 yang
akhir tahun audited belum ada. Tapi ini adalah September 2000, triwulan pertama 2025. Kita perhatikan ini ya. Penjualan netonya itu 30 juta USD. Nah, tapi HPP-nya itu 33. Ini artinya apa? Perusahaan ini setiap jualan ngitung rugi. Nah, perusahaan yang seperti itu, kalau ditingkatkan, akan ada dilema begini, ditingkatkan penjualan malah nambah rugi. Tidak jualan, nggak ada aktivitas. Nah, artinya apa? Dia tidak mampu, sudah sepanjang 2025 ini, dia nggak mampu memperbaiki diri, struktur penjualannya. Nah, ini salah satu hubungannya seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa perusahaan yang bergerak di bidang komoditi itu adalah price taker. Di Amerika harganya berapa, kalau mau jual ya jual sini, kalau nggak mau ya nggak usah jual. Nah, dia nggak bisa tidak jual, karena mungkin sudah terlanjur produksi dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang kedua ini, kita perhatikan ini. Tahun 2025, ya, ini per September, ini sudah ada defisiensi modal. Itu artinya apa? Defisiensi itu artinya adalah asetnya lebih kecil daripada utang. Jadi asetnya lebih kecil daripada utang. Ini asetnya, total asetnya adalah 155. Tapi total asetnya, kita perhatikan ya, total asetnya adalah ini, 155. Nah, kemudian total utangnya 229. Jadi kalau seluruh utangnya seluruh asetnya dijual untuk melunasi utang, pada harga buku nggak bisa. Nah, perusahaan seperti ini, tadi yang saya sampaikan oleh Mas Robi tadi, pilot itu kan ada dua kemungkinan, ada dua cara. Yang pertama adalah digugat oleh para kreditur, yang minimum 2 kreditur tadi. Yang kedua adalah pilot secara sukarela, dengan mempilotkan diri di pengadilan. Ini kalau krediturnya menuntut, nggak ada gunanya juga, karena kalau begitu dipilotkan, seluruh asetnya itu dikuasai oleh kurator, dijual, pada harga buku pun tidak mampu untuk bayar utang. Jadi kayaknya nggak mungkin si kreditur itu mengajukan gugatan pilot. Nah, kalau dia mempilotkan diri sendiri, sukarela, nanti yang memutuskan pengadilan. Kalau dalam kondisi kayak gini, memutuskan pilot itu juga susah. Nah, nanti kemungkinannya, kalau memang ada masalah, itu kemungkinan kreditur akan mencari-cari apakah ada konflik of interest direktur dengan pihak-pihak luar. Kalau ada konflik of interest, nah direkturnya bisa dituntut bersama komisaris ya untuk mengganti sampai harta pribadi. Nah, kalau ada kemungkinan itu, maka mungkin bisa dipilotkan. Kalau tidak, ini susah ini. Nah, yang menarik adalah kebetulan adalah krediturnya itu kan bank. Bank itu kemungkinan dia punya agunan yang spesifik. Kalau dia punya agunan spesifik, mungkin bisa, tapi dalam undang-undang pilot juga, agunan spesifik pun itu pertentangan ini bisa diambil oleh sebagai budel pilot, dikuasai oleh. Nah, maka ini akan deadlock, kemungkinannya adalah masuknya nanti ke konflik of interest, sebagaimana kasus Ritek, dan bisa-bisa jadi kemudian direktur atau komisarisnya atau pemegang saham yang terbukti melakukan intervensi kepada manajemen bisa masuk penjara. Nah, itu aja tambahan informasi saya. Monggo, diskusi lebih lanjut. Ya Pak Iman, terima kasih. Pada kondisi tahun 2025 di mana nilai aset di bawah nilai utang, itu sebagai kreditur itu kira-kira opsi apa Pak yang bisa dipilih yang terbaik bagi kreditur ya? Apakah membiarkan perusahaan ini tetap berjalan, di mana kreditur tidak mendapat apa-apa, atau tetap bersikukuh mengajukan mekanisme hukum dari PKPU, mungkin lanjut ke PLIT, sehingga paling tidak dapat sebagian Pak dari penjualan aset. Ya, itu masih mungkin, tapi mereka nanti akan keseluruhan kan nggak cukup itu. Nah, jadi sebenarnya yang lebih, kalau menurut saya dalam kondisi kayak gini, yang lebih memungkinkan itu kalau seandainya adalah manajemen itu mampu memperbaiki struktur bisnisnya, memperbaiki struktur HPP-nya sedemikian rupa sehingga masalah ini teratasi, yaitu harga
penjualan yang di bawah HPP. Ini seperti di saya sorot ini, saya kursor saya. Ini kalau ini bisa terselesaikan, ini ada harapan. Tapi kalau ini pun nggak terselesaikan, beroperasi pun nambah rugi, bukan nambah laba, bukan nggak ada laba kotor, dan kemudian nggak mampu bayar, ya pegawainya juga nggak mau kerja, terus pemasoknya kan pasti butuh pemasoknya juga takut mau menyuplai, pemasoknya minta bayar tunai dulu, nggak ada duit, ya nanti akan mati dengan sendirinya. Nah, kalau ini nggak bisa terselesaikan, kalau ini bisa terselesaikan, dia bisa menjual dengan harga di atas HPP, maka kemudian bisa jadi karena krediturnya itu banyak bank, dia memberi fasilitas, oke aku tambah ini ya, tapi ini amankan, nah, bisa jadi begitu. Itu Pak Lukman. Iya. Kadang ada gini juga Pak Iman, mungkin apakah dari sisi perusahaan itu sendiri eh, lebih baik mempilotkan secara sukarela karena mereka sadar bahwa nilai aset mereka jauh di bawah nilai hutang mereka, sehingga secara hukum nanti ketika hakim hakim di pengadilan tata niaga itu ketok palu, artinya mereka sudah dibebaskan dari kewajiban mereka atas hutang-hutang mereka kepada kreditur, Pak. Ada nggak Pak kemungkinan dari BMMP itu mengambil langkah atau opsi itu, Pak? Ya itu nanti kalau seperti itu, hakim pasti akan melihat, mendatangkan para kreditur. Krediturnya mau apa tidak gitu. Kalau krediturnya nggak mau ya nggak jadi. Karena kan hakim pasti akan melihat pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Kalau perusahaan ini pilot ini risikonya siapa yang berkepentingan yang akan dirugikan. Dan lawyer-lawyernya para kreditur saya kira juga pasti akan melototin itu. Nah, salah satu kemungkinannya kalau ada pihak-pihak yang punya konflik of interest, misalnya direktur, komisaris, atau pemegang saham yang terbukti dia memberikan intervensi, dan pihak-pihak itu punya duit, nah bisa jadi si kreditur menggugat secara pribadi orang-orang atau pihak-pihak yang terkait itu tadi, yang terafiliasi itu. Kemungkinannya begitu. Tapi ini nanti kita lihat aja. Kayak Sritek. Sritek itu kan sebenarnya pilot ya selesai aja. Tapi karena karena perusahaan ini hulu hilir, yang pilot kan Sritek yang go public. Pemasoknya dan hilirnya, hulu hilirnya itu masih ada yang hidup. Nah, tapi kan lawyernya para kreditur pasti akan melihat, kok enak aja si direkturnya ini, si ahli warisnya pendiri ini enak aja melenggang itu, sudah mengerugikan kita banyak-banyak. Ya, lawyernya pasti akan nyari peluang lah, diancam sampai masuk penjara sekarang ini. Nah, mungkin nanti nggak tahu kayak apa. Tapi kalau ini kemungkinannya bisa kayak begitu, ya kita nggak ngerti karena untuk seperti itu nanti butuh data yang lebih dalam lah untuk melihatnya. Tapi kemungkinannya kayak gitu, kemungkinannya. Begitu. Baik, Pak Iman. Ya, semoga lanjut, Mas Firman. Yang lainnya silakan mau. Ya, Halo. Pak Firman. Siapa Pak Guna, Pak Gun? Cak Nggih. Ahmad, sebentar nggih, Cak Ahmad nggih. Kita kasih kesempatan ke Pak Gun dulu. Silakan Pak Gun. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum. Siap, nggih, matur nuwun Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dedengkotnya industri seafood ini, jadi kita harus dengarkan ini. Nggih. Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin nambahi informasi gitu ya. Jadi yang pertama bahwa pasar Amerika itu salah satu pasar yang secara value paling paling tinggi gitu ya. Jadi kalau karena apa karena Trump berapa tahun ini merubah tarif, kalau yang masalah seluruh pabrik udang Indonesia, maka alasan bahwa Amerika jadi sumber masalah itu bisa diterima gitu. Tapi eh, pabrik-pabrik lain normal gitu ya, pabrik normal masih bisa ekspor ke Amerika. Jadi ini memang kasusnya
kasus keuangan gitu ya. Di PMMP itu kasus keuangan. Itu yang pertama untuk nambahi apa informasi tadi dari Pak Robit gitu ya. Jadi bahwa kesalahannya bukan itu. Yang kedua, sebetulnya PMMP ini udah memproduksi bukan hanya komoditi, dia sudah sampai ke volatile. Jadi di eh, di udang ini ada mungkin ada tiga tahap lah, tiga lapis ya. Paling rendah komoditi ya, margin kotornya mungkin kira-kira 10% atau 15% lah. Kemudian kalau dia full edit gitu ya, full edit itu bisa margin kotor bisa menjadi 25 atau 30. Kalau dia sudah bisa membuat retail, membuat apa full edit yang lebih lebih lengkap lagi gitu, apalagi dengan brandnya sendiri, maka sebenarnya margin kotornya itu bisa naik mendekati ya 35 40 gitu ya. Sehingga PMMP sebetulnya dia hampir sebagian besarnya sudah ke full edit ya, full edit. Jadi dia sebenarnya marginnya tinggi gitu. Cuma menurut saya ada problem di dalam utang piutang tadi. Jadi pada saat awal kali berdiri, kemudian dia mengembangkan sampai 7 atau 8 pabrik gitu ya. Itu hampir bersamaan dan itu dengan uang hutang dari bank, bukan dari labanya. Sehingga dalam waktu pendek dia membuat pabrik hampir ukurannya hampir sama tapi 7 kali lipat gitu ya. 7 kali lipat dan itu uang utang semua gitu. Makanya pada saat ada perubahan sedikit pasar, dia mengalami kesulitan cash flow sehingga nggak bisa ekspor gitu ya. Bukan karena Amerikanya masalah. Kalau Amerika masalah, mestinya seluruh pabrik udang Indonesia juga nggak bisa ekspor ke Amerika. Jadi ini ada problem itu salah satunya ya. Mungkin uh, tadi Pak Iman menduga bahwa ada konflik interest atau apa, tapi ya anehnya memang ya perbankan Indonesia kadang-kadang apa ya mungkin laporan keuangan yang dibuat itu ya manis-manis gitu ya sehingga dia percaya aja gitu bahwa ini akan jalan. Tapi mungkin salah satu penyebabnya adalah adalah itu. Jadi kemungkinan ya ini dugaan saya tambahi. Tadi saya sepakat juga dengan Pak Imam tadi bahwa Pak Iman bahwa kemungkinan untuk apa bangkit itu memang kecil karena beberapa supplier kelihatannya kan utangnya itu tadi kan perbankan juga ada supplier tadi Pak sahabat dari Pak Rapid ya, yang ini ya Pak Rapid sudah menyampaikan beberapa supplier sudah mencoba mengambil alih gitu ya karena mengambil pabriknya. Jadi dari 7 pabrik itu ada yang sebagian pabrik itu ya diambil alih oleh supplier. Maka cepet-cepetan. Sementara kalau perbankan mungkin tidak berani gitu ya. Tapi di supplier merasa punya utang, nilainya cukup tinggi, mungkin dia take over dari aset yang ada gitu. Nah, mungkin terjadilah rebutan aset gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Imam. Agak sulit gitu ya untuk bisa survive. Mungkin mungkin bisa disewakan pabriknya, disewa gitu ya. Supaya bisa, karena memang sempat nggak bisa mampu karyawan borongan sempat beberapa kali itu nggak kebayar walaupun nanti akhirnya bayar. Oh, ya, apa, pendapatnya Pak Iman gitu ya. Dan apakah nanti seperti Seritek? Wallahualam gitu ya. Tapi kalau lihat aset sama sama hutang yang lebih tinggi dari hutangnya, mungkin itu. Tapi dua-duanya mungkin akan kena masalah karena banknya orang yang memberi kredit dan mungkin karyawannya apa manajemen itu karena
Ya di situ mungkin kan di Indonesia ya tanda kutip ya ini apa seringkali permohonan kredit juga apa ya tidak jujur dengan apa adanya gitu ya. Jadi laporan kadang-kadang kan dibuat manis-manis gitu dan kadang-kadang juga nggak dicek secara 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 benar. Makanya saya agak aneh gitu kalau tiba-tiba utangnya jadi 4 triliun gitu. Saya kira aset dia nggak sampai segitu gitu. Tadi udah disebut oleh Malik maksimum biasanya saat omsetnya. Kalau omsetnya memang tadi kan omsetnya setahun cuma berapa itu? Pak Iman tadi nyebutkan berapa? Mungkin 1 triliun atau berapa itu. Tapi dia asetnya, utangnya gede. Kalau dianggap itu semuanya adalah asetnya, utang-utang itu sebesar itu 4 triliun, maka terlalu besar. Biasanya maksimal 1 banding 1 lah antara aset dengan omset per tahun gitu ya. Itu yang di industri gudang gitu ya. Di industri gudang. Ya kalau margin memang dari dulu memang kecil gitu ya. Tergantung jenis apa tadi komoditas profitnya dia terlalu besar dibandingkan industri pada saat itu. Jadi pada saat dia go public untuk menarik simpati dia membuat saya lupa marginnya tapi kalau nggak salah 10%. Sementara industri pada saat itu cuma 3% gitu ya. Sehingga untuk menarik simpati agar go publicnya itu apa ya oversubscribe gitu ya, dia membuat laporan keuangannya itu terlalu manis gitu ya. Dan akhirnya memang repot karena realitanya terlalu jauh dengan rata-rata industri ya, rata-rata industri. Hmm. Mungkin itu Pak Iman tambahan untuk apa yang mungkin apa melengkapi tadi dari Pak Robit gitu ya. Mudah-mudahan bisa apa jadi kita kebayang gitu ya. Salah satunya adalah membangun terlalu cepat dengan utang tanpa melihat ini ya apa struktur kapitalnya gitu ya. Sehingga pada saat jadi gejolak pasar atau gejolak apa dia langsung berhentinya langsung drop dan utangnya langsung banyak gitu ya. Mungkin itu tambahannya. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun atas tambahan informasinya. Baik, ini ada tanggapan dari Pak Robit atau Pak Iman tentang pernyataan dari Pak Gun tadi. Silakan. Tambahkan, ini saya baca laporan tahun 2021 ya, saya share supaya teman-teman juga ini melengkapi apa yang disampaikan Pak Gun tadi. Ini 2021, coba perhatikan ini, dan 2020 ya. Tahun 2020 saja, utangnya itu 123 juta USD. Nah, ekuitasnya 64, itu berarti rasio utangnya sudah 3. 2021, ini benar dikatakan oleh Pak Gun tadi, jadi perusahaan ini terlalu kata orang Surabaya itu suro itu wani, boyo itu utang, jadi wani utang. itu Surabaya. 2020. 2021 lebih gila lagi, utangnya naik lagi jadi 194. Sementara ekuitasnya 73. Jadi ya itulah perusahaan ini terlalu berani sehingga begitu ada perubahan-perubahan ada perubahan-perubahan ada perubahan-perubahan lingkungan bisa membuat, saya kira itu tambahnya. Silakan Mas Firman dilanjut. Baik. Terima kasih Pak Iman. Ini memang tadi yang disampaikan Pak Iman dan Pak Gun ini terlalu berani utang ya. Jadi antara rasio apa antara ekuitas dan utangnya itu banyak banget di utangnya dan sekarang debtnya sudah berapa? 11 ya, Mas Robert ya. 11. Debtnya Ya. sudah
untuk 2023 2024 ya, itu minus 11 DR-nya Akhirnya. terakhir ini ya, Desember 2024. Tadi juga ditambahkan Pak Iman untuk laporan keuangan yang ini per September 2025 ya, yang terbaru. Nah, ini saya dapat informasi bahwa perusahaan akan menyiapkan untuk right issue. Itu gimana ya? Kalau sudah melihat dari nilai sahamnya seperti ini, Pak Iman, suspend, kemudian apakah ada kemungkinan untuk Ya, bisa itu kembali? sebenarnya itu salah satu kemungkinannya ya adalah right issue, tapi sifatnya adalah debt to equity swap. Jadi para kreditor dinego untuk menjadi ekuitas. Nah, ekuitasnya tentu saja akan right issue, menerbitkan saham baru, atau mungkin lebih tepat private placement. Nah, ini nego pasarnya, tidak di lantai bursa. Nah, tapi itu syaratnya harus bisa jualan dengan harga di atas HPP. Kalau dia bisa jualan di atas harga HPP, seperti katakan Pak Gun tadi, bisa, kalau komoditas murni ya, berarti dijual berupa udang, itu marginnya sekitar, kotor sekitar 10%. Kalau diproses mungkin jadi apa Pak Gun? Jadi dimsum kayak gitu itu ya, 20. Jadi Tapi siomay, dimsum, jadi siomay. siomay, ya kayak gitu. Tapi kalau itu dia tidak branded produk, ya akan berat karena akan terombang-ambing pada kondisi pasar. Yang harusnya kita harus memandang sebenarnya seafood itu sebagai branded produk. Kalau kita memandangnya sebagai branded produk, maka kemudian perusahaan itu bisa menjadi price maker. Nah, ketika seperti itu, maka kemudian gajinya bisa tinggi dan tidak tergantung pada kondisi pasar. Nah, kalau menurut saya, para pelaku industri seafood di Indonesia sampai dengan saat ini, menurut saya terlena tidak membangun brand yang kuat. Tidak membangun brand yang kuat di consumer good-nya. Jadi, kita misalnya kenal, mana sih di Alfamart, di Indomaret, atau di rak-raknya frozen food-nya Superindo misalnya, merek lokal yang dikenal oleh masyarakat. Merek seafood yang dikenal luas oleh masyarakat, selevel dikenalnya, katakanlah misalnya kalau makanan yang beku itu katakanlah selevel es krim Walls misalnya. Nah, banyak ada misalnya yang branding cukup masif itu, misalnya so good, so nice itu. So good ya. Tapi itu saya kira So bukan seafood juga. Bukan seafood frozen, tapi bukan seafood gitu, Pak. Nah, Ya, gabungan dia sama apa sapi atau sama yang lain, bukan hanya dari seafood, tapi ada seafoodnya juga yang sokut sama sonais itu ya. ya. Iya, tambah. Itu kita belum ada perusahaan seafood kita yang punya merek dan serius di branding sampai kemudian mereknya kuat gitu. Nah, itu menurut saya harusnya kan, kalau kita itu kan menjual seafood itu kan sudah puluhan tahun, harusnya perlahan-lahan hasil dari laba dari komoditas laut, baik yang komoditas murni maupun yang pakai added value tadi, itu labanya perlahan-lahan diarahkan untuk branding harusnya, sehingga kemudian kita punya consumer good hasil laut yang bagus. Berarti Itu semacam tambahan saya. kayak gulaku gitu, Pak ya. Nah, gulaku itu pintar, dia mengkonversi dari semula adalah komoditas menjadi branded. Nah, kemudian karena branded itu price maker, harga gulaku ditingkatkan menjadi harga yang bagus. Nah, ada industri yang bagus juga bisa menjadi contoh, yaitu industri CPO sawit. Nah, kita kemudian kenal merek Bimolik, merek Vilma, dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah CPO, hasil dari sawit. Tapi dia kemudian oleh konsumen, bahkan dia tidak ngerti bahwa itu sawit gitu. Kalau orang beli Bimolik nggak peduli apa itu minyak sawit apa, pokoknya mereknya Bimolik. Kalau beli misalnya tadi Fortune, misalnya minyak Fortune atau minyak Pilma, orang sudah nggak peduli ini sawit apa bukan. Padahal itu sawit sebenarnya. Artinya dia proses brandingnya sudah cukup
cukup kuat. Nah, itu yang belum kita lihat ada di industri seafood. Gimana Pak Gundro jenengan? Oke, oke, apa ya kita problem di tadi branded satu, yang kedua di dalam negeri memang volumenya kecil, Pak. Kalau So Good sama ini kira-kira berapa ya? Kalau nggak salah datanya itu 5 triliun apa 10 triliun gitu. Sehingga kalau kita apa masuk ke dalam negeri belum sampai itu pasarnya. Jadi memang masih kecil. Yang kedua memang harga itu masih terlalu dominan harga gitu. Jadi begitu dinaikkan harga banyak customer yang lari gitu. Karena kita masih apa ya, ya daya belinya mungkin rendah. Nah, kalau itu bisa, saya sepakat dengan Pak Iman tadi. Artinya kalau kita punya pasarnya di situ ya, artinya dalam negeri dibuka, kemudian dibangkitkan gitu, dan pakai brand, itu bisa. Di luar negeri sebetulnya ada beberapa, tapi kalau di Amerika memang ya Amerika yang mematok. Jadi walaupun perusahaan sebesar ini PMMP dulu dulu nomor 4 atau nomor 5 ya, dari segi omset gitu ya. Nomor satunya BMS gitu ya. Itu juga masih semuanya yang punya brand itu adalah buyer, walaupun memang brandnya sudah sampai ke retail gitu ya, ke retail market di Amerika dan memang terkenal di sana. Tapi pemilik brandnya adalah orang Amerika. Kita cuma apa ya, tukang jahitnya lah, tukang jahitnya mengerjakan di situ. Ya ini jadi tantangan Pak Iman, memang jadi PR di industri ini gitu. Satu lagi tadi yang saya lupa nyampaikan di PMMP, mungkin salah satu ada namanya kredit dari perbankan yang apa ya, jadi dia bisa ngajukan pencairan asal punya kontrak gitu ya. Jadi ada LC itu bisa dicairkan kalau dia punya kontrak, sehingga karena dia butuh likuiditas maka dia sering membuat kontrak eh, pan- masa depan dengan volume cukup banyak. Misalkan, oh saya butuh duit nih untuk bayar cash flow-nya, maka dia tebus LC-nya dengan memaksa membuat kontrak. Nah, pada saat membuat kontrak misalkan 100 kontainer, harganya disepakati misalkan 10. Nah, ternyata terjadi perubahan lingkungan, harga raw material naik. Nah, dia udah terlanjur membuat kontrak untuk mengejar cash flow dengan diperbankannya dengan kontrak itu. Eh, Mungkin itu salah satu pemicu gitu ya, pemicu di mana pada saat terjadi perubahan dia tiba-tiba langsung nggak bisa berangkat, nggak bisa apa, tiba-tiba nggak punya uang gitu ya, punya uang karena tadi udah kadung kontrak dan kontraknya jumlahnya banyak tapi nggak bisa berangkat karena situasi lapangannya naik gitu ya. Dan mungkin tambahan di luar tadi anunya itu Pak Iman, nih matur Ya, nuwun. itu berarti utangnya makin berani lagi. Jadi belum jualan sudah utang dulu ke bank dibiayai kontrak itu ya. Iya ya, ada LC kayak gitu Pak Iman, ada dulu ada LC yang seperti itu yang bisa dicairkan gitu. Asal ada kontraknya, dapat uang muka tapi belum 100% ya. Tapi 80% atau berapa. Oh, Nanti sisanya baru dikirim pada saat barangnya berangkat. Nah, mungkin mungkin ya ini uh, saya itu menduga karena saya bukan di situ ya, jadi saya cuma menduga kira-kira gitu. kemungkinan. Hmm. Baik, Ya, tapi kalau kayak gitu, diambil itu berarti memang sepertinya manajemen sudah kalap gitu. Ketika desak sana sini kan kadang-kadang manajemen itu kalap. Ya betul betul. Kayak gitu Mas. ya tapi memang revenue yang 2024 itu turun gara-gara memang kebijakannya Trump itu ya, Pak Robert ya tadi ya. Oke, di antaranya itu Pak Firman. Selain itu juga sempat ada berita di mana ada ini udang yang terkontaminasi. Saya pernah baca artikel itu, sehingga Oh, peredarannya di stop. Itu bisa Uh, dikoreksi juga oleh Pak Gunawan itu. ini kasusnya itu semua Pak. Jadi kebetulan Iya, kita kena antibiotik, sorry antibiotik bukan radioaktif. Jadi ada iya, radioaktif itu tahun 2025, kasusnya sampai November. Memang terus akhirnya Indonesia diwajibkan untuk punya laboratorium yang bisa mendeteksi radioaktif di Indonesia. Jadi kita disuruh mengetes sendiri
dan membuat sertifikat sendiri di sini. Dan begitu memang sampai November, tapi setelah itu Januari 2026 kita normal, udah normal. Jadi radioaktif itu hilang. Dan yang kena sebetulnya bukan PMP, yang kena itu adalah BMS. BMS itu yang nomor satu di Indonesia ya, yang ada di Banten itu, yang terkena paling banyak. Yang lain sebetulnya enggak, asal tadi masukin ke lab itu. Memang kasus itu sempat menurunkan mungkin 20% ya 2025. Tapi itu semua Indonesia gitu ya. Menurunkan 20% dari ekspor biasanya. Tapi Januari setelah ada alat yang dibeli labnya di ini, alhamdulillah selesai. 2026 sudah nggak ada kasus itu lagi. Ini betul informasinya itu betul dari mulai Juli kalau nggak salah, kemudian November sudah beli alat. Setelah November itu lancar, lancar ini ya. Ini Pak Robit tambahnya itu. Nggih. Ya, mungkin terakhir ya, ini dilihat untuk perusahaan yang udang ini, yang sejauh ini masih bagus, mungkin bisa di spill Pak Iman. Yang emiten ini, ada nggak ya kira-kira? Oh, emiten yang perusahaan udang. Ya, ada nggak? Nggih. Yang masih oke. Kalau mau lihat satu pertama mungkin ya SKBM, SKBM Sekar Bumi, Sekar Bumi. Ya itu normal lah gitu ya. Karena di hampir sebagian perusahaan perikanan yang go public semuanya masalah itu ya. Termasuk Dua Putra itu ya. Mungkin yang pernah dibahas oleh Pak Imam, Oh iya iya, DPUM, DPUM Dua Putra itu BPUM juga ya. go public setelah itu ya ini hampir seperti kasusnya PMP itu ya. Dan itu memang penyakitnya di perikanan. Makanya perikanan apa tanda kutip buruk di mata bursa gitu ya, di mata bursa karena setelah go public habis itu bukan tambah naik gitu tapi tambah nilainya turun gitu ya, nilainya turun. Mungkin yang masih jalan lagi Sipro sempat alami kasus seperti ini, tapi kemudian apa utangnya itu di apa tadi debt equity ya, utangnya dipindah ke equity. Nah, dia berhasil sehingga dulu membayar bunganya tinggi, kemudian dia bisa menurunkan bunga itu sehingga dia mulai laba. Sedikit agak bangun 1 tahun atau 2 tahun terakhir itu ya. Tapi belum juga mengembalikan kepercayaan yang lama gitu ya. Jadi yang kedua Cepro, monggo di nanti SKBM, Cepro, terus ada lagi eh, apa? Tapi ikan, ini bukan tapi ikan namanya Daya Guna Samudra, DSFI, DSFI, kodenya DSFI. Itu daya guna apa DSFI apa ya namanya? Pokoknya singkatannya DSFI lah. Terus ada apa udang. Kalau tambak itu ada namanya UDNG gitu ya. Itu khusus tambak, bukan pabrikan. Kalau pabrikannya tadi kira-kira itu ya. Yang tambak itu yang sudah ke pabrik namanya UDNG gitu, UDNG untuk referensi. Itu Pak Firman, Baik, mudah-mudahan bisa bantu. Oke. baik Pak Gun, terima kasih atas informasi tambahan ini, benar-benar eh, pelajaran baru bagi industri perikanan ya, bagi kami konsultan dan juga bagi kawan-kawan semua yang dapat ilmu baru eh, tentang malam hari ini tentang eh, perudangan gitu ya. Nah, sayangnya waktu kita sudah habis ya, jadi kita harus pamit undur diri. Saya terima kasih sekali kepada Pak Gunawan, Pak Lukman ya, misalnya sudah ikut nimbrung di Zoom malam hari ini ya. Dan ilmunya sudah dibagikan ke kawan-kawan. Terima kasih kepada Pak Robi dan Pak Iman yang mempresentasikan ilmunya. Mudah-mudahan di materi hari ini bisa menjadi wacana bagi kita untuk kedepannya kembali kepada bisnis masing-masing, jadi menambah sana sehingga
jalan kita dalam berbisnis ini bisa semakin hari semakin lebih baik gitu. Dan ikuti terus acara kami di eh, kelas-kelas offline ada di saat ini. Untuk jadwal terdekat yaitu ada di Lampung tanggal 16 dan 17 Juli serta di Bandung itu ada tanggal 30 dan 1 Juli. Jadi bila Bapak Ibu berminat bisa kontak admin grup SMS di WA maupun Telegram. Baik, saya pikir dari kami seperti itu. Mungkin ada Pak Robin atau Pak Iman kata-kata penutup, silakan. Mas Robit aja, saya sudah. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Firman dan juga Bapak Ibu sekalian ya yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi seputar salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, frozen food pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama diskusi kita pada malam hari ini dapat bermanfaat dan tentunya kita juga mengikuti perkembangan terkait dengan permasalahan dari PT PMMP ini ke depannya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Firman. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di mana Anda berada. Saya yang bertugas malam hari ini, Firman Nodi, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di PSK selanjutnya dan juga pembicaraan tentang wakaf korporat ataupun yang lainnya ya, online ataupun kelas-kelas offline kami. Ikuti terus artikel kami di corporateresearch.com dan juga snfconsulting.com. Terima kasih, saya pikir dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Saya tutup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih sama-sama. Semua izin.